Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Alinda. NPM 2201071008, mahasiswi program studi Tadris IPS kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi yang melibatkan individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Adapun interaksi sosial menurut beberapa ahli, yaitu seperti menurut Encap Sudirjo dan Muhammad Nur Alif 2021, interaksi sosial adalah hubungan antara individu yang satu dengan lainnya, di mana mereka bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa contoh interaksi sosial yaitu seperti kerjasama antar anggota tim sepak bola dalam sebuah pertandingan, debat para calon presiden, ataupun tawar-menawar antara pembeli dan penjual di pasar. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Ciri-ciri interaksi sosial yang paling menonjol adalah terjadi karena ada interaksi lebih dari satu orang. Untuk yang kedua, yaitu terjadi komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Kontak sosial yang dimaksud ini yaitu seperti kita menggelengkan kepala tanda tidak setuju, mengedipkan mata kepada orang lain, tersenyum, atau bahasa-bahasa lain menggunakan kontak-kontak fisik. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Ciri interaksi sosial yang selanjutnya ini yaitu segala bentuk interaksi itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Misalnya interaksi dengan pedagang sayur. Tujuannya kita ingin membeli sayur yang ia perjualbelikan. Atau interaksi dengan tenaga pendidik guru. Tujuannya kita ingin belajar untuk mencari ilmu. Yang keempat, yaitu terjadi komunikasi menggunakan simbol. Misalnya seperti mereka yang tunanetra berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau penggunaan simbol-simbol lain. Penggunaan simbol atau bahasa isyarat ini tidak hanya diperuntukkan untuk tunanetra saja, tetapi untuk orang yang memiliki fisik normal bisa menggunakan simbol sebagai alat komunikasi atau berinteraksi sosial. Yang kelima yaitu memiliki dimensi waktu. Maksud dari dimensi waktu ini adalah adanya keterangan waktu, misalnya masa depan, masa kini, atau kemarin. Waktu ini akan menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada dua macam proses interaksi sosial yang timbul akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan proses diasosiatif. Bentuk-bentuk asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses asosiatif yaitu interaksi sosial yang terjadi yang berupa bekerja sama atau kerjasama antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang mengarah ke dalam hal-hal yang positif. Ada 5 bentuk kerjasama dalam hal asosiatif, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Untuk yang selanjutnya adalah proses diasosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada hal-hal yang negatif seperti persaingan, pertentangan, dan kontravensi. Persaingan yang diartikan dalam hal ini yaitu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan pada suatu masa tertentu atau dalam masa-masa waktu-waktu tertentu. Untuk yang pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat terjadinya suatu interaksi sosial.
Sukanto mengatakan beberapa syarat terjadinya interaksi sosial yaitu satu, kontak sosial. Kontak sosial artinya bersama-sama menyentuh. Secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badannya. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti hubungan badannya karena ada orang dapat mengadakan hubungan yang baik tanpa menyentuhnya. Untuk yang selanjutnya yaitu komunikasi. Arti penting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang lain maupun orang-orang yang bersangkutan. Kemudian, orang-orang yang bersangkutan itu memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai materi interaksi sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.